Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayatain, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati, karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi. Ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel beku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel beku ya karek ngobong kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk aku turun yang kendaraan tangis-tangis yang akhirat. Kita kok Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik. Kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat atau mau nyekot tasbih habis tidur, saya punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amun. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali itu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang loh. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk kene ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh eling lur. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Zufur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat.
hitung mulai saiki bismika Allahumma ya bismika amun ayo roke patit hitung anggap ini kiat meninggalkan maksiat terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7 artinya maksiat subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tempel 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni arafil manami anni atfahuka fangzur madza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan seku. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insyaallah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya melindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak Ustaz. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jinan pakai. Kata Bapak, urip itu podoe, ngadepi konco, kayak musuh itu podoe, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Ros itu apian bae kok. Kene sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nek teko ning Demak jebule. Itu faqat qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca atau musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus.
Di konco ya enak kata Solo, di konco Gus Yofur, nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana, pokoknya duit. Tadi kurang contoh, kalau rai Arab kan nggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana, saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Yofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis, sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudara kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudara senior kula dipaksa ke gelem, diintimidasi ke gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim nak bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya gitu. Tanggane ra ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh. Lan saya pun mati, pun mboten sakit nakal nih. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah, kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Yofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wasfina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik, nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit, ketemu wong perengut, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean ngene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakhok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wasqinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu, ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bangun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Bangun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Yofur Pak Rosid kalau Bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti kaya akeh wae. Bangun hanya entukno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat padahal kaya raya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir,
Wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu bu'yau fawaqih khudruwat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih jadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok mbok bilo-bilo. Lah nek kowe takok takdirin ndi Gus, nek khudrawat fawaqih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takdire iku lomo iku apik, medhit iku elek, ngoten mawon. Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikirnya, kulo nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan ke husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku mun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, jamal narkoba, jamal ngefly, jamal macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang normal ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi, dan dia orang pertama yang orang lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, karena sama tanglet kulo, cara melogika gimana? Begini, tawari coro gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasef. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal khoto'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku lah tambah be pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku sematilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada.
Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih apa nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya roh karepe. Pokoke wa mata sauna illa ya syawah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak anaknya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam loh qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Mazhab. Tapi sudah dibahas, harus dadi nopo? Wajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Itu terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus dari rugane widadari dulu kan nak wingi sebut. Kira 70. Wahyu kabeh ora ono sing ngriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek sik delok. Oh ya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu.
Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak hati yang membuat ceblok neraka itu cebloknya ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngenteni bigo biro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kena tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka mau perkara napa bid'ah wis aja melok-melok kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso kok terusno dalan tor dah berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin ya karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah gawe bumi dia manusia butuh latihan dibikinlah bumi. Bendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar dibikinlah bumi liyabluwakum terus dites wes digawe bumi ono makanan ono minuman ono wong wayah ono pegatan macam-macam wong diutang wis mbulet macam-macam gue ngetes eling la ilaha illallah apa eling utangi eling la ilaha illallah apa eling kasuse pokoknya dites karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites dibikinlah darul imtihan dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan tempat tes-tesan imtihan mana apa tes liyabluwakum diuji pas diuji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimat haqqin alaiha nah yasunnya kita hidup pun ini untuk dites pada akhirnya la ilaha apa enggak paham ya terus dites Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair dites kok enggak punya pemandu dibikinlah rusul diutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru dibikinlah setan saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru lho ndak setan kan minal jinnati wan nas mangsamu setan sopo baik setan minal jinnati wan nas jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu Lalu itu kalau lama dulu biasa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do wujud, ngomongnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair, kenapa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula jangga kok iso ana wong turu. Misale ke mangkel, kula mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana untuk membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takok entuk piro
Bareng sangoni sithik, kok sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa siar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng ning ape melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh? Sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngapalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Boyo nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Itu ya mungkin.
Wong zaman ku iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, zaman saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi, apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu udah bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Makanya disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini.
Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak Bah, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin, tetap cerdas aku. Selain raine seram meyakinkan, tapi harus tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya waras lah. Serapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kulo. Duit masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono itu ora marai popo. Mau ra ono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan. Lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh. Sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Nah, mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sauni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng.
Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal yuqinu. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi ya wes pangeran kowe sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab pun nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au ataratim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita biming qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku itu masuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ra ngoten. Mulai dari Sidina Ali, jenengan juga nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. Sebenarnya aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Nah soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah pun rokok masalah itu utang ditagih yo. Masalah, kere suwi itu ya masalah. Ya biasa, jenis makhluk anane masalah. Sekarang oleh di masalah itu pangeran jodohe masalah biasa wae. Terus niki kalau mulai saking penjelasan gitu, kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara, namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Bodoh ya pantas, pinter ya pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan.
Kita ini hidup tuh menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Oke, Mas. 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah, tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro? Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya baik pangeran. Jadi dunia itu biasa ya. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iku rungono tenan awas. Nah, karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Rungono sik engko nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah enak esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menimpi direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intabu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power."
Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah, pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kalla apa alhaqumut takahtur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi waya mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas waya mlebu neraka. Kalau nak roh terlambat, pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raro hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Mau usah sujud salat lima waktullah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Nah, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab.
Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Oh delok susu ora wani. Mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu wis dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enake dah nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yang ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalanan. Jalanan gudul bisa gaya bisa. Gudul ora ono maknane. Oh anu ka angger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti tidak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, kok kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah langsung mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu.
Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud. Ya jan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi ini perapatan. Bariku nglamunem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene go wayo. Wan rekam kabeh. Ora sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wae sing tumpakane Alphard di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Pak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, aku teke ora tahu pengen melarat koyo. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nang. Pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Partai, uang, kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Tapi sudah diundang kaya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye atau kau ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi, rasa menang terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru wis copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak ngono iku Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya ngono lagi, wis jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karwaniku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah ya mono wayahe
manggil. Jadi yang kerja malu ya ning kono. Dadi nek Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh iku saya buat tiru tapi kawe lho, gak masalah. Tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ana karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali mu barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kegawa ngantine akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawa napa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Walillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang Cina yang wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah cara Gus Pak rapo, ora usah tarani rapopo wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong orang santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten ada sing mari. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya
jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak ada. Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale naku widato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, bos sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi ya baru bisa wayo akeh macam-macam. Utak nek saya tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng gue. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak gue biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah seneng gue ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu apa? Jadi orang ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Sing rugi kowe ya aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes mbek tiyang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno sok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik keluar dereng tua. Dereng haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh, dereng kiai malah ngangkat topa. Ngarusin tahu tak menderek nang kota, akan sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh, malah yo nerang. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak kowe wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sik sholat ora misale lho. Pemene wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jeboten liyane ora usah tersibuk. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susu piro? Cek surplus ngerong dagang cek. Cek badi. Iku enak adekne ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah rokok ping 13 sebenarnya.
Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Fen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Dari Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoke wis dadi. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak